Ada alasan yang membuat gue nggak suka rating dan ada alasan yang membuat gue nggak percaya rating. Ada yang nggak suka, ada yang nggak percaya. Nggak sukanya adalah menurut gue rating mematikan inovasi. Stasiun televisi Indonesia membutuhkan rating sebagai mata uang yang berlaku umum. Karena para pemasang iklan yang mana merupakan sumber penghasilan utama bagi keberlangsungan hidup stasiun televisi ini, yang membutuhkan informasi mengenai stasiun televisi apa dan program apa yang paling banyak ditonton. Kian banyaknya stasiun televisi di Indonesia menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Jadi mereka berupaya bagaimana mendapatkan penonton yang banyak dan selamanya menjadi penonton mereka. Karena dengan banyaknya penonton ini bisa mendatangkan iklan bagi mereka. Lalu dari pernyataan Panji Pragiwaksono tadi, apakah kalian setuju bahwa rating mematikan inovasi? So, kalau ada acara televisi yang mendapatkan rating tinggi, mereka diibaratkan seperti menemukan rumus bagaimana cara mendapatkan rating yang tinggi. Jadi suatu saat mereka bisa membuka buku rumus tersebut untuk menaikkan ratingnya agar iklan berdatangan dan mendapatkan pemasukan, yang mana komputer lain atau stasiun televisi lain yang melihat bisa meniru rumus tersebut. Makanya tak jarang kita merasakan bahwa acara program stasiun televisi Indonesia dirasa membosankan atau kurang inovatif. Contohnya sinetron-sinetron Indonesia. Saya tidak mengatakan sinetron Indonesia itu buruk ya, atau kurang inovatif, karena menurut saya tidak semuanya begitu. Ada banyak sinetron Indonesia yang memiliki storyline bagus, namun sayangnya terlalu dibuat bertele-tele. Jadi yang awalnya sudah menarik nih, namun karena episodenya yang terlalu tidak berujung, jadi menimbulkan rasa bosan dan terkadang bahkan jalan ceritanya sedikit memaksakan. Apabila kita perhatikan sinetron di Indonesia yang memiliki rating tinggi, maka ceritanya tuh tidak berujung. Episodenya bisa sampai ribuan episode gitu. Contohnya, Tukang Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji yang tayang pada tahun 2012 hingga 2017 memiliki 2185 episode. Selanjutnya, Tukang Ojek Pengkolan yang sudah tayang sejak 2015 sampai sekarang, hingga mendapatkan rekor muri pada tanggal 10 Februari 2021 dengan total episode 2662 episode. Tapi jika rating sinetron ini turun atau rendah, kita bisa menemukan bahwa sinetron itu tiba-tiba hilang begitu saja tanpa jalan cerita yang diselesaikan. Lalu timbul pertanyaan, jika sebuah cerita sinetron dianggap buruk, tapi mengapa ratingnya bisa tetap tinggi? Bukannya rating bersampel dari para penonton itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri? Menurut pengamat siaran publik sekaligus Direktur Remote TV Muhammad Haikel kepada CNN Indonesia, rating yang ada saat ini tak bisa jadi acuan karena tak teruji keabsahannya dan tak bisa mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di Indonesia, rating diukur oleh Nielsen dengan mengambil sebanyak 2.273 rumah tangga di 11 kota besar di Indonesia. Acuan itu tidak bisa dipakai untuk masyarakat Indonesia karena hanya di kota besar saja, padahal masyarakat Indonesia jumlahnya sangat banyak. Sebagai perbandingan, Australia dengan jumlah penduduk sama seperti Jakarta memiliki jumlah sampel 2 kali lipat dari Indonesia. Oh ya, dibalik lagi, nggak hanya di sinetron nih, di program-program televisi seperti variety show, reality show yang mengalami ledakan rating share, maka apabila dilihat sama komputer lain nih, sama stasiun televisi lain, dia akan melakukan upaya gimana sih mengerebut rating tersebut gitu. Nah, salah satunya seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu dengan meniru rumus yang sama. Makanya kita menemukan bahwa acara program televisi itu begitu-begitu saja. Dan perang antar stasiun televisi pun terjadi di saat jam prime time, seperti dari jam 6 sampai jam 10 malam, karena di jam-jam seperti ini orang-orang sudah berada di rumah dan menonton TV. Itulah sebabnya mengapa harga iklan pada jam prime time sangat mahal karena banyak penontonnya. Dikutip dari buku berjudul Matinya Rating TV, rating merupakan alasan utama ditayangkannya sebuah program. Rating tinggi dianggap berbanding lurus dengan kesuksesan menjaring iklan. Program yang sukses adalah program yang ratingnya tinggi, tak peduli bagaimana kualitasnya. Karena itu, berbagai cara dilakukan agar acara mendapat rating tinggi. Meski sebuah acara dikatakan jelek, tidak mendidik, namun jika ratingnya tinggi,
tinggi, acara akan jalan terus. Program-program berkualitas tak lagi dipakai bila ratingnya tidak tinggi. Rating pula yang menyebabkan acara-acara di TV cenderung seragam atau mirip satu sama lain. Ketika TV A punya acara dangdut dan ratingnya tinggi, TV B atau C segera membuat program yang sama. Rating begitu keras memacu sebuah keinginan untuk meniru, bukan mencipta dari para produser. Oke, saya yakin bahwa masing-masing stasiun televisi di Indonesia telah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam menyajikan program-program acara mereka. Mereka membuat program baru dan terus mengembangkannya. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan keberagaman jenis program yang mereka hadirkan, seperti isi atau kreativitas programnya, talent, dan mengisi acara program mereka kurang beragam. Singkatnya, semakin tinggi rating yang mereka dapatkan, maka semakin tinggi pula potensi mereka mendapatkan iklan. Kalau terus dihadapkan dengan rating yang memberikan cuan lebih, apakah idealisme program yang berinovasi dapat kita harapkan? So, bagaimana menurut kalian? Apakah rating mematikan inovasi?